dulu dari jurusan PPLG ada? Oke, tepuk tangan dong buat. Dari jurusan broadcasting ada? Lagi pada siaran. Lagi pada debat, Pak. Lagi pada siaran juga. Oh, lagi pada siaran. Kalau dari jurusan otomotif? TKR. Ada Pak, ada. Acu atau acu? Iya, betul. Oke, tepuk tangan dong buat jurusan. Dari jurusan pengawasan? Nggak ada. Kalau dari jurusan animasi ada? Ada. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah, puji serta syukur. Marilah kita sama-sama Lewat aja, lewat pinggir. kehadiran Lewat pinggir. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Halo. Ada yang lucu. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat di saat yang sama, di waktu yang sama. Ada juga yang Allah uji dengan sakit. Semoga siapa saja yang diuji dengan sakit hari ini, Allah jadikan sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya, dan Allah kembali sehatkan lagi supaya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada kita selaku umatnya. Ada ini angkatan berapa nih? Angkatan SMKN 1 Ciamas angkatan 14. Kalau animasi angkatan 13. Kalau SMKN 1 Ciamas kayak TKR udah angkatan 14. Kenapa coba? Dari awal. Ya, jadi pertama SMKN 1 Ciamas ini dibuka tahun 2008. Yang pertama dibuka hanya 2 jurusan, yaitu PKR dan RPL. Tahun berikutnya 2009 baru dibuka jurusan animasi. Kemudian tahun 2014 baru dibuka jurusan teknik pengawasan. Dan broadcasting di tahun lupa saya 2018 kalau nggak salah, antara 2017-18. Jadi itu adalah urutan rentang waktu pembukaan kompetensi keahlian yang ada di SMK 1 Ciamas. Dan saya pengen sebenarnya tidak ada perbedaan antara jurusan satu dengan lainnya. Kalian adalah satu keluarga besar SMK Negeri 1 Ciamas yang di pundak kalian itu ada beban, di pundak kalian itu ada masa depan, bukan hanya masa depan diri kalian, tapi masa depan keluarga kalian, masa depan bangsa dan negara serta agama kita semua ada di pundak kalian. Tidak terlihat, tapi harusnya terasa. Ketika kalian merasakan itu adalah satu beban yang harus kalian tanggung, maka tidak ada pilihan tindakan yang kalian lakukan selain memantaskan diri untuk menjawab semua beban dan tantangan itu. Semua kita, diri kita lahir dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Dan zolim ketika kita tidak memaksimalkan segala potensi yang ada dalam diri kita untuk kebaikan. Saya sering cerita di kelas animasi. Albert Einstein, orang tercerdas di abad 20, pemegang banyak Nobel, penghargaan yang tidak sembarangan bisa diberikan kepada orang biasa, namanya Nobel. Albert Einstein masih dikategorikan menjadi orang paling jenius di abad 20. Tapi ketika diteliti, apakah Einstein sudah menggunakan secara maksimal potensi otak yang dia miliki? Ternyata tidak. Albert Einstein itu kan otaknya itu dijadikan pusat penelitian, ya kan? Dan otaknya masih hidup dan bisa diteliti sampai saat ini. Ternyata dari potensi otak yang dimiliki oleh Albert Einstein hanya menggunakan sekitar 2% dari potensi otak.
Bayangin, orang tercerdas di abad 20 yang mengemukakan tentang teori relativitas E sama dengan mc kuadrat, ya kan? Itu hanya menggunakan 2% dari potensi otak yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia bernama Einstein. Pertanyaan yang harus kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri adalah, kalian sudah berapa persen? Kalian sudah berapa persen? Nah, ya nggak tahu. 0, juga belum tentu, jangan-jangan minus. Ya nggak mungkin lah ya kalau minus ya. Dan ini yang menjadikan kita, kalau dari para ilmuwan secara psikologi, kita disebut dengan Homo sapiens. Ciri Homo sapiens itu, Homo itu kan adalah sebutan untuk binatang. Kita itu binatang sebenarnya. Cuma kita sapien. Kita itu binatang yang diberikan naluri untuk berpikir. Untuk berpikir. Sekali lagi ya, untuk berpikir. Jadi bedanya kita dengan binatang tidak bisa berpikir. Masa sih Pak binatang nggak bisa berpikir? Tapi bagaimana mereka bereproduksi dan lain sebagainya? Mereka nggak pakai pikir, bos. Mereka melakukan itu ya berdasarkan insting dan kodrat alam mereka. Gitu. Tapi manusia, Allah berikan kemampuan untuk berpikir dan ini tidak diberikan kepada binatang. Tapi di luar itu kita sama seperti binatang yang lainnya. Kita berkembang biak, kita membutuhkan makan, kita bereproduksi, kita membutuhkan minum dan lain sebagainya. Itu sama, bedanya kita berpikir. Makanya seorang filosof bernama Descartes mengatakan manusia itu dikatakan ada, jadi eksistensinya itu ada, dia dianggap hadir ketika dia berpikir. Paham gak sampai sini? Ini agak filsafat dikit, gak apa-apa ya. Jadi manusia itu dianggap ada ketika dia berpikir. Kalimatnya aku ada maka aku berpikir. Nah, itu kata Descartes. Nah, kemudian dari berpikir muncul yang namanya buah pikir. Namanya karya. Karya itu adalah buah pikir. Sesuatu yang lahir dari pemikiran seorang manusia. Namanya karya. Nah, karya inilah yang membedakan manusia berpikir dengan manusia yang tidak berpikir. Ini arahnya udah kebaca kan? Arahnya udah kebaca kan? Oke. Hari ini teman-teman kalian di animasi angkatan ke-13 ingin menceritakan buah pikir mereka. Ingin menceritakan karya mereka dengan segala kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki. Saya harapkan kegiatan ini bisa terjadi bukan hanya di jurusan animasi, tapi terjadi kolaborasi yang kuat antara jurusan satu dengan lainnya. Emang bisa Pak? Bisa. Semua ilmu pada dasarnya itu memiliki koneksi antar materi satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Anak otomotif belajar mesin mobil, kalau nggak ada matematika nggak bisa. Karena untuk mengukur keseimbangan dan lain sebagainya diperlukan rumus, ya kan? Bayangkan mobil berjalan tidak diukur keseimbangannya, kemudian nggak pakai ilmu fisika, bagaimana dia menghadapi angin, membelah angin dan lain sebagainya. Itu kalau nggak menggunakan ilmu-ilmu yang lain maka dia akan cacat. Jadi koneksi antar keilmuan itu penting, dan saya pengen lihat di angkatan ini itu terjadi kolaborasi yang masif antara satu disiplin ilmu, baik itu animasi dengan RPL, TKR dengan pengelasan dengan broadcasting, itu bisa jadi kolaborasi yang luar biasa sehingga menghasilkan karya yang fenomenal. Saya main ke SMK di Kudus, ada jurusan otomotif sama ada jurusan pengelasan. Mereka bikin, jadi mereka berkolaborasi, bikin karya, bikin go-kart. Jadi yang bikin rangkanya, besinya itu, rangka bodinya itu anak-anak pengelasan. Nah, untuk
untuk bikin mesinnya, dan dia pakai mesin tenaga listrik. Ya, jadi karena kan sekarang udah arah ke sana semuanya ya. Walaupun kalian di jurusan otomotif tidak ada materinya, tapi setidaknya kamu harus sudah mulai cari tahu dari sekarang bagaimana tenaga listrik itu sudah mulai menggantikan bahan bakar yang didapat dari mineral dasar laut gitu ya. Misalkan sekarang Tesla itu kan pionir ya, yang mengeluarkan mobil listrik, dan itu menjadi fenomenal sekarang. Nah, kalian tuh di otomotif harus sudah mulai pikir ke arah sana juga. Gitu lagi ya, gurunya belum ada yang bisa, dia peralatannya nggak bisa. Tapi kita kan tidak bisa tertahan untuk mengetahui itu hanya karena di sekolah tidak ada. Kalian punya gadget yang every time kamu bisa akses kemanapun kamu mau tahu apapun itu bisa lewat situ. Pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah memiliki kemampuan untuk sadar bahwa belajar itu yang terpenting adalah dari kesadaran diri, bukan mencari angka yang ada di rapor, bukan mencari angka yang ada di ijazah, tapi dari sini, dari hati saya belajar karena memang saya ingin menguasai ilmu tertentu, bukan saya belajar karena saya supaya nilai saya di rapot bagus. Bukan tidak boleh, tapi motivasinya dinaikin lagi dong levelnya. Yang tadinya karena nilai, sekarang memang karena saya cinta ilmunya. Dan saya pun, kita teman-teman guru semuanya, jadi guru itu sebenarnya mengajar itu hanya sampingan. Tugas kami juga tetap belajar. Yang malam bareng saya pulang siapa ya? Mana sih? Ada di luar, Pak. Ada di luar ya? Saya kemarin itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam itu belajar kuliah. Jadi saya ceritakan kalau guru ngajar kalian, mungkin kalian ada menganggap guru itu hanya nyuruh-nyuruh kalian belajar dan lain sebagainya. Enggak. Saya sampai detik ini masih belajar. Belajar dari mana? Dari manapun saya masih kuliah, di perjalanan dari sekolah, dari rumah ke sekolah saya belajar, dengerin banyak podcast, di sela-sela waktu senggang saya baca buku dan lain sebagainya. Saya memposisikan ketika saya jadi guru, maka saya harus belajar lebih daripada kalian. Gitu. Jadi apa yang saya katakan saat ini adalah buah pikir yang saya cari dan saya ikhtiarkan, bukan muncul tiba-tiba. Jadi apa yang keluar dari mulut ini nih, ya, itu kan cerminan yang ada di sini, bener kan? Kalau ininya nggak pernah diisi, yang keluar dari sini tidak akan ada. Atau ini diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan sia-sia, maka yang keluar pun akan hal yang tidak manfaat dan sia-sia. Teko hanya mengeluarkan isi teko sesuai dengan apa yang diisi. Kalau kita isi teko itu dengan susu, ketika kita tuangkan ke dalam gelas, maka yang keluar pasti susu. Tapi ketika teko itu kita isi dengan air comberan, maka yang keluar dari teko tersebut pun adalah comberan. Jadi apa yang kalian bicarakan, apa yang akan kalian lakukan akan sangat dipengaruhi oleh apa yang kalian masuki ke sini dan ke sini. Oke, bos. Tenang. Siap. Sorry, saya agak panjang, mumpung ada jurusan lain. Saya nggak pernah punya kesempatan untuk ngomong di jurusan lain soalnya. Mumpung ada, saya ingin apa yang kalian dapetin sekarang kalian sebarkan ke teman-teman yang lain kalau baik. Ya kan? Kalau wah Pak Janu banyak salahnya, jangan, simpan di hati dan koreksi ke saya. Kalau anak animasi udah sering lah saya bosan. Tapi Pak gak berubah, bodo amat. Urusan animasi kan, kalau berubah atau tidak berubah kan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama buka acara ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat semuanya dan menjadi amal ibadah untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.